siang semuanya, kembali dengan saya Pranowo. Pada video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir di tempat ini. Kita akan mengobrol santai seputar pendidikan dan dunia kerja. Narasumber yang telah hadir di sini dengan Mas Tama. Silakan Mas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Tama. Saya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur di daerah MM 2100, kawasan di daerah Cibitung. Oke, berarti saat ini Mas Tama kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bekasi seperti itu ya? Iya. Untuk bekerja sendiri udah berapa lama Mas di perusahaan yang saat ini Mas Tama bekerja? Untuk lamanya saya bekerja di perusahaan ini kurang lebih sekitar 5 tahun namanya. Oke, sudah cukup lama Mas ya berarti ya di tempat saat ini bekerja. Kemudian seberapa penting sih Mas menurut Mas Tama ini untuk terkait dengan pendidikan ya Mas ya? Terkait pendidikan untuk sebuah pekerjaan itu menurut saya sangat-sangat penting ya. Karena untuk kita bisa terjun ke dunia pekerjaan itu kan dari segi pendidikan itu sangat dilihat dan menjadi tolak ukur awal untuk syarat masuk kita di dunia kerja. Oke, dari segi gaji juga mempengaruhi Mas ya untuk pendidikan itu sendiri. Untuk dari segi gaji, pendidikan itu juga mempengaruhi, memang sangat mempengaruhi. Biasanya untuk yang SMA, untuk diploma ataupun sarjana biasanya ada perbedaan gaji. Iya, karena kan untuk skill sendiri untuk individu kan belum bisa dibuktikan ya untuk di awal saat kita akan memulai sebuah pekerjaan. Itu untuk skill itu belum terlihat. Yang terlihat ya dari ijazah yang kita bawa. Dan menurut Mas Tama sendiri, jika ada universitas yang menawarkan kelas karyawan, ini menurut Mas Tama sendiri seperti apa? Mengenai universitas yang menawarkan pendidikan untuk kelas karyawan itu menurut saya sangat bagus karena itu bisa membantu karyawan itu untuk berkembang. Karena saya walau orang bekerja awalnya mungkin dari tingkatan lulusan SMA, SMU dan belum ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Namun di kesempatan seperti ini kan bisa melanjutkan kuliah tanpa harus berhenti bekerja. Berarti Mas Tama ini sangat setuju jika ada universitas yang menawarkan kelas karyawan seperti itu ya. Menurut Mas Tama, ketika mau masuk universitas apa sih yang dilihat? Untuk masuk universitas pertama pasti kita mencari universitas favorit ya, favorit, dan yang kedua misalkan dari universitas negeri karena biasanya kan yang berkembang di umum itu kalau negeri itu kesannya lebih terjamin dan misalnya dari segi biaya juga lebih murah dan bukan berarti yang swasta jelek, bukan berarti begitu, namun yang swasta yang lebih bagus dari negeri pun banyak gitu kan. Di sini mungkin dari universitas negeri lanjut mungkin yang akreditasinya bagus gitu. Berarti hal tersebut adalah salah satu beberapa hal yang dipertimbangkan untuk masuk di universitas seperti itu Mas ya? Iya. Oke Mas, tadi kan Mas Tama sangat setuju jika ada universitas yang menawarkan khusus kelas karyawan ya, karena itu akan membantu teman-teman atau mungkin adik-adik kita yang mau meneruskan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sini saya akan menginformasikan Mas, jadi di daerah Bekasi khususnya ini ada Universitas Pancasakti. Di sini di Universitas Pancasakti Bekasi ini kita menawarkan banyak keunggulan khususnya kelas karyawan. Jadi bagi teman-teman nanti mungkin ada teman atau saudara Mas Tama yang ingin melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa diinfo-info nih Mas. Nanti detailnya akan ada di kolom di bawah. Nanti kita akan informasikan juga untuk detail informasi dari Universitas Pancasakti Bekasi sendiri. Oke, terima kasih Mas Tama atas waktunya dan sharingnya terkait dengan dunia kerja dan pendidikan yang ada di Indonesia. Sukses selalu Mas dan semoga sehat selalu dari untuk Mas Tama ya. Terima kasih. Oke, untuk narasumber yang kedua kita telah kedatangan Mas Dargo. Ini minta waktunya Mas Dargo untuk diperkenalkan terlebih dahulu Mas Dargo. Boleh. Halo teman-teman semuanya dari apa ini namanya? Pranowo Channel. Iya, Pranowo Channel ya. Perkenalkan Tapi saya. bukan Ganjar Mas ya. Bukan ya, Ganjar Pranowo. Iya, Gubernur dong. Iya, makanya. Ya perkenalkan nama saya Dargo. Ya saya seorang entertain
entertainer ya, seorang entertainer jadi pekerjaan saya ya seputar dengan entertain aja seperti itu sih. Wah, berarti Mas Dargo ini kesibukannya sehari-hari apa nih Mas? Kan tadi entertainer ya. Untuk spesifikasinya Mas, Ya, sedikit aja gambaran. ya pekerjaan saya nggak jauh-jauh ya dari cowok penghibur mungkin ya. Oh, oke. Jadi saya seorang MC dan juga singer mas. Oh, oke. Ya, saya punya Luar biasa. band, saya juga MC berhubungan dengan teman-teman dari event organizer, wedding organizer seperti itu. Oke, Mas Dargo, pastikan ini kita akan membahas tentang pendidikan dan dunia kerja, Mas. Pastikan Mas Dargo pernah sudah merasakan pendidikan di universitas. Ada nggak sih korelasinya nih yang pendidikan setelah Mas Dargo ambil dan dunia kerja yang saat ini Mas Dargo jalani itu ada hubungannya nggak, Mas? Oh, ada banget, ada banget. Jadi pekerjaan saya ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar dari bakat ya, karena memang semua ada ilmunya. Oke. Nah, dari situlah saya pengen kuliah lebih lanjut buat menimba ilmu yang lebih itu untuk membantu Oke. ya, membantu karir saya di masa depan seperti itu. Jadi seorang MC itu juga ada basic-basicnya, makanya saya ngambil kuliah itu jurusan komunikasi, terkhususnya di public relation seperti itu. Kalau boleh tahu di mana, Mas? Di UNJ. Wih, luar biasa di Cinta. Universitas Negeri Jakarta, Betul. Jakarta ya. Iya. Untuk di bidang entertainer ini sendiri, Mas Dargo udah menggeluti berapa lama nih? Oh, sudah lama itu saya mulai MC dan juga perform di depan umum lah itu dari tahun berapa ya? Aduh, ketahuan umur ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, Saya oke. mulai itu di tahun 2000, mungkin sekitar 2009 sampai 2010 lah. 2010 berarti Artinya hampir 12 tahun ya Yes. untuk luar biasa Mas. Udah 12 tahun ya untuk Iya. bergelut di dunia entertainer. Seberapa penting sih menurut Mas Dargo ini untuk kuliah? Untuk kuliah ya, mungkin ini bisa dibilang penting dan juga nggak penting ya. Mungkin Oke. buat bagi orang-orang yang memang bisa sampai kuliah itu, kalau bisa kuliah karena apa? Karena menurut saya itu di dunia perkuliahan itu nggak cuma ilmu yang bisa kita dapat. Oke. Jadi bukan cuma ilmu pasti di mata kuliah, tapi memang di situ ada proses-proses kayak kita gimana belajar menjadi lebih dewasa, terus gimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain yang notabene kalau di perkuliahan itu kan nggak satu umur ya, kadang-kadang bisa jadi lintas umur dan segala macam ya, seperti itu sih. Jadi kalau memang dalam notabene mampu mungkin, dan mampu bukan hanya sekedar materi ya, Iya. ini juga ya Otak juga, oke. Pasti ya itu yang pasti ya. itu sih penting sih kalau menurut saya, apalagi di dunia kerja zaman sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Ada mungkin syarat-syarat masuk kerja minimal SMA dan segala macam, tapi kalau untuk jenjang karir mungkin menurut saya Lebih kayaknya terbatas udah nggak ada ya. Lebih terbatas ya. Bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada. Nggak ya. ada, betul. Iya. Ya. Jadi penting sekali. Oke. Lanjut masih mengenai pendidikan, Mas Dargo, menurut kan tadi masih ada hubungannya nih terkait dengan kerjaan dan jurusan yang diambil pada saat kuliah. Ini awalnya gimana? Emang udah hobi atau bagaimana, Mas? Mungkin bakat dari lahir kali ya. Oke. Mungkin lebih tepatnya kayak apa ya, anaknya nggak punya malu kali ya. Oke, Jadi tapi doyan luar tampil biasa. memang dari kecilan seperti itu. Jadi ya diasah lagi Oke. dengan kuliah, dengan belajar mungkin dari teman atau Oke. dari manapun, itu bisa dari internet semuanya. Oke. Kan Mas Dargo kuliah di Universitas Negeri Jakarta ya. Ini pertama yang dilihat dari segi apa sih, Mas? Bisa memilih bisa masuk ke Universitas Negeri Jakarta ini? Oh, maksudnya milih kampus gitu Milih ya? kampusnya ya, betul. Kalau saya milih kampus itu sebenarnya ya pasti yang akreditasinya bagus. Oke. Dua, ya yang banyak dipilih sama orang, udah Oke. pasti ya. Oke. Kalau bagus pasti banyak dipilih orang. Dulu tuh saya sebenarnya daftarnya di UGM. Oh, kenapa itu? Ya otaknya nggak nyampe kayaknya. Jadi belum rezeki berarti ya. iya, jadi saya pilih di UGM, akhirnya saya juga nggak keterima, saya harus pilih lagi ke tempat-tempat yang lain dan akhirnya bermuara di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Tadi kan Mas Dargo informasi di awal bilang kesibukannya adalah entertainer. Berarti selain MC dan yang lainnya, apakah punya konten-konten khusus nih? Atau saat ini kesibukannya apakah ada YouTube channel kah atau apa bisa
Bagi dong. Zaman sekarang ya, Iya, konten iya, kreator betul. banget ya. Ada. Saya ada sebenarnya itu jatuhnya iseng-iseng ya, karena dulu saya waktu masih dibilang banyak waktu itu ya bisa sambil ngerjain konten-konten, saya bikin channel YouTube. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nanti channelnya ada di Arago Dargo, atau kalau mau lihat Instagram saya juga boleh. Oke, boleh. Promosi Nanti- dikit ya. Oke, nanti boleh di share ya Mas ya, Ya, untuk boleh, alamat YouTube channelnya dan Instagramnya. Instagram, iya, Oke, boleh, nanti boleh. bisa teman-teman dilihat untuk detail ke apa ya, kesibukannya Mas Dargo ini seperti apa. Ya, siapa tahu bisa buat belajar juga di sana. Betul. Ini banyak sharing loh. Iya, soalnya saya juga ngerjainnya semuanya sendiri, Mas. Wah, Jadi luar kayak biasa. edit videonya segala macam itu Oke. saya kerjain sendiri ya. Itu hasil karya saya. Asik. Oke, luar Agak biasa. sombong gak sih? Gak apa-apa dong. Nanti itu pembelajaran juga Iya. buat kami kan, Oke. buat saya ya khususnya ya. Oke Mas Dargo, ini terima kasih banyak untuk waktu sharingnya pada kesempatan hari ini. Sukses selalu dan semoga sehat selalu buat Mas Dargo. Terima kasih waktunya. Terima kasih Terima banyak. kasih. Demikian diskusi singkat saya dengan dua narasumber, dengan Mas Tama dan Mas Dargo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk yang melihat video ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan komen di video ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.